Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Sahabat fillah dimanapun Anda berada, ya, kembali lagi di channel Sabili Zain pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali membahas ilmu tajwid, ya. Sekarang kita sampai di bab 3 hukum mim tasdid dan nun tasdid, ya. Setelah kemarin kita membahas hukum mim mati, ya. Mim mati ada idhar syafawi, ada ikhfa syafawi, ada idgham mimi. Di sini kita membahas hukum mim tasdid dan nun tasdid. Taib ikhwati fillah rahimakumullah taala, di sini kami kembali memberitahu kepada Anda semua yang ingin memiliki buku tajwid ya, berbentuk PDF, silahkan hubungi di nomor kami, ya, nomor WA ya 0822 7900 1967 ya. Kami ulangi 0822 7900 1967. Ya, insya Allah nanti kita sematkan di kolom deskripsi. Tip untuk mempersingkat waktu, mari kita pelajari bersama. Tapi sebelum itu, di sini saya kembali mengingatkan, silahkan sebelum kita membahas ilmu tajwid, silahkan ambil air wudhu, ambil buku dan pena jika perlu mencatat, dan ambil air minum agar supaya kita bisa nyaman dalam belajar. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Hukum mim tasdid dan nun tasdid, ya. Mim tasdid dan nun tasdid itu adalah ya, huruf mim dan nun yang ada tanda tasdidnya. Ya. Tasdid itu seperti ini. Nah, ini. Ya. Tasdid. Ini ya, tuh tasdid yang seperti huruf W. Nah, ini namanya tasdid. Ya. Pengertiannya, apabila ada mim yang bertasdid dan nun yang bertasdid, ya, maka dibaca dengan mendengung dan disebut dengan bacaan gunnah. Ya. Namanya bacaan gunnah, nun gunnah, mim gunnah. Ya. Dia disertai dengung cara bacanya. Gunnah artinya mendengung di pangkal hidung. Nah, di sini pangkal hidung. Di pangkal hidung. Jadi cara membacanya dengan mendengungkan huruf mim dan nun bertasdid di pangkal hidung selama 2 atau 3 harokat. Ya. Ditekan 2 atau 3 harokat. Nah, misalkan seperti ini. Ini contohnya ya. Langsung kita ke contohnya. Tsumma. Nah, ini mim mati ya. Ummatun. Ummatun. Ya, di sini terjadi dengung di pangkal hidung sini. Ummatun. Tsumma. Ya. Dia langsung dimasukkan ke mim. Ya. Huruf ta-nya ini dimasukkan ke mim. Disertai dengan dengung. Tsumma. Ya. Ummatun. Ya. Mimma. An-nari. Ya. Ini nun mati ya. Ini mim mati. Salah ya. Afwan. Ini mim tasdid, ini nun tasdid. Ya. Kalau saya sering menyebutnya namanya nun musyaddadah atau mim musyaddadah. Ya. An-nari. Ya. Amanna. Amanna. Ya, degungkan. Al-jannatu. Al-jannatu. Ya, seperti itu caranya, teman-teman. Ya. Itu hukum mim tasdid atau mim tasdidnya. Nun tasdid dan mim tasdid. Mim tasdid, nun tasdid. Baik, sahabat, kita langsung lanjut ya di pembahasan idgham, macam-macam idgham ya. Ini bab 4
kita tadi di bab 3 ya. Ini bab afwan ya. Ini bab 4 ada 3 macam idgham yang berbeda karena berbeda makhraj dan sifatnya ya. Tempat keluarnya tuh beda dan sifatnya juga beda. Yang pertama itu ada idgham mutamatsilain ya. Dua hal yang semisal ya, atau artinya seperti itu. Kedua idgham mutajanisain ya. Dua hal yang sejenis. Nah, yang ketiga ada idgham mutaqarribain. Nah, dua hal yang mutaqarribain itu artinya dua hal yang berdekatan. Langsung kita di idgham mutamatsilain. Ya. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan. Mutamatsilain artinya dua sama jenis, sama makhraj dan sifatnya. Makhraj tempat keluarnya itu sama dan sifat dari huruf itu juga sama. Nah, maka hukum bacaannya disebut idgham mutamatsilain. Mutamatsilain ya. Yakni apabila suatu huruf bertemu huruf sesamanya yang sama makhraj dan sifatnya, huruf yang pertama sukun atau mati dan huruf yang kedua berharokat. Ya, jadi huruf yang pertama itu huruf mati dan huruf keduanya tuh huruf yang hidup yang berharokat. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mentasydidkan huruf sukun yang pertama pada huruf yang berharokat yang kedua. Ya, jadi huruf sukun yang pertama itu dimasukkan langsung ke huruf yang berharokat kedua dan ditekankan serta ditahan tidak lebih dari satu harokat. Yaitu ditekan dan ditahan akan tetapi tidak lebih dari satu harokat. Nah, contoh, Mbak bertemu dengan ba. Ini kan dua huruf yang sama. Ya. Ya. Sebagaimana judulnya tadi ya, mutamatsilain yang semisal. Ya, sama. Sifat dan makhrajnya sama. Falyaktub bainakum. Falyaktub bainakum. Nah, ditahan ya. Ditahan ya. Akan tetapi tidak lebih dari satu harokat. Falyaktub bainakum. Nah, di sini juga ada ta bertemu dengan ta. Tak mati dengan tak hidup. Tala'at tazawaru. Tala'at tazawaru. Ya, langsung dimasukkan ke taknya ya, diidghamkan. Nah, kemudian ini dal dengan dal, ya, dal mati dengan dal hidup. Wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Ya, seperti itu. Ditahan. Za dengan za. Idh dhahaba. Ini ain dengan ain. Tastati' alaih. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Bisa dipraktekkan, cukup tadi sudah bisa jadi panduan untuk diikuti. Di sini ada terkecualinya. Dari kaidah idgham mutamatsilain ini ada kecualinya. Nah, itu ya, ada kecualinya ya. Yaitu apabila ada waw, ya, huruf waw sukun bertemu dengan waw. Huruf ya sukun bertemu dengan huruf ya. Maka membacanya tidak boleh diidghamkan, dimasukkan dalam huruf yang kedua, tetapi harus dibaca panjang atau mat sebagaimana mestinya. Nah, ini ada terkecuali ya. Terkecuali ya. Ini harus diingat-ingat, jangan sampai kita keliru. Ya, mentang-mentang ini beda hurufnya. Ternyata ini idgham mutamatsilain ya, beda ya. Nah, tapi dia dipanjangkan. Di sini contohnya waw dengan waw ya. Wa ma da'u wa ma da'u wa ma. Juga isbiru wa sabiru. Isbiru wa sabiru. Nih, waw mati bertemu dengan waw hidup. Ya, dia menjadi hukumnya mat ya, panjang. Nah, di sini ada ya juga. Fi yaumin. Nah, ya mati, depannya ada ya hidup. Nah,
tapi dibaca panjang karena dia bukan termasuk idgham mutamathilain. Tapi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, idgham mutajanisain. Dua hal yang sejenis, dua huruf yang sejenis. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan, mutajanisain artinya dua hal atau dua huruf yang sejenis. Pengertiannya, hukum bacaan disebut idgham mutajanisain, yakni apabila ada suatu huruf yang sukun berhadapan dengan huruf yang berharokat, kedua-duanya itu sama makhrajnya tapi lain sifatnya. Huruf-huruf yang sama makhrajnya tapi lain sifatnya, yaitu misal-misalnya seperti ini ya. Nah, dia makhrajnya itu sama. Tempat keluarnya itu sama. Akan tetapi sifat daripada huruf tersebut itu berbeda. Misalkan tak sukun bertemu dengan to. Tak bertemu dengan dal. Dal sukun bertemu dengan tak. Ya. Zal sukun bertemu dengan dha. To sukun bertemu dengan ta. Lam sukun bertemu dengan ro. Maka dia caranya diidghamkan. Ya. Cara membacanya adalah dengan memasukkan atau mengidghamkan huruf pertama pada huruf yang kedua. Ya. Dimasukkan ke huruf yang kedua. Ta dengan po. Id mammat ta'ifatani. Id mammat ta'ifatani. Ya. Matto, ya. Tak ke huruf to. Maka seolah-olah hurufnya seperti taknya seperti to, matto, ya, tapi dia berbeda sifatnya. Kemudian yang kedua, tak mati bertemu dengan dal, ya. Athqalat da'wallah. Athqalat da'wallah, ya. Lat da'wallah, ya. Dimasukkan tak matinya dimasukkan ke dal, ya. Jadi seolah-olah kita menyebutkan da, tapi di sini ada dua huruf yang berbeda, ya. Kemudian tak dengan dal, ya. Dal dengan dal mati dengan tak. Laqad taba, laqad taba, seperti itu. Yang terakhir, zal mati dengan dha. Idzalamu, ya. Fun ya. Kita ulangi lagi. Idzalamu. Nah, seperti itu. Dan ini juga sama ya. Bisa dipraktekkan sendiri. Yang tadi sudah cukup lah. Kemudian pembahasan yang terakhir itu idgham mutaqarribain. Ya. Idgham itu artinya memasukkan atau mentasdidkan, sedangkan mutaqarribain itu dua huruf yang berdekatan. Hukum dibaca, bacaan disebut idgham mutaqarribain, ya. Hukum bacaannya disebut idgham mutaqarribain, yakni apabila ada huruf bersukun bertemu dengan huruf yang berharokat kedua. Nah, kedua huruf ini, ya. Huruf yang bersukun bertemu dengan huruf yang berharokat. Kedua huruf itu berdekatan makhraj dan sifatnya. Jadi tempat keluarnya dan sifat daripada kedua huruf tersebut itu berdekatan. Ya. Huruf-huruf yang sama makhrajnya tapi lain sifatnya itu misalnya, ya, ba mati bertemu dengan mim. Ya. Tak mati bertemu dengan ta. Sa mati bertemu dengan zal. Qaf mati bertemu dengan kaf, ya. Itu berdekatan. Contohnya yang ba mati bertemu dengan mim, cara bacanya irkam ma'ana, irkam ma'ana, irkam ma'ana.
langsung dimasukkan ke mim bertasdidnya. Ya. Kemudian ta dengan sa. Kadzabat samudu, kadzabat samudu, kadzabat samudu. Nah, kadzabat samudu. Ya, seperti itu ya, dimasukkan ke huruf ta. Ta dengan zal. Yalhadza, yalhadzalika, yalhadzalika, yalhadzalika. Kemudian qa dengan kaf. Nakhluqukum, nakhluqukum, nakhluqukum. Ya, seperti itu ya. Dimasukkan ke huruf berikutnya. Tetapi dia huruf-huruf yang berdekatan. Baik sahabat wilah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu ya. Demikian pembahasan hukum nun tasdid dan mim tasdid. Kemudian kita dilanjutkan dengan macam-macam idgham. Ada yang pertama tadi idgham mutamatsilain, idgham mutajanisain, idgham mutaqarribain. Ya. Idgham mutamatsilain itu artinya idgham yang dua hurufnya itu semisal. Dua hurufnya semisal. Kemudian ada mutajanisain. Dua huruf yang sejenis. Kemudian yang ketiga idgham mutaqarribain, itu dua huruf yang berdekatan. Tapi sahabat fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian ya. Jika ada salahnya dari perkataan saya mohon maaf ya kepada Allah, saya mohon ampun. Jika Anda suka dengan video ini silahkan diklik like, bisa komen dan subscribe ya untuk pendatang baru, dan share kepada teman-teman kita ya, agar supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk umat. Sahabat fillah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tutup dengan membaca lafal hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.